Bab 3364. Jiwa es menyatu dalam tubuh. Violeta Yun dibuat bengong seketika. Apa yang salah? Jelas-jelas dirinya sedang mengancam Finola Su, tetapi orang itu malah terus memujinya. Beritahu aku, Violeta, sebenarnya bagaimana Eric Qin menyelamatkanku? Finola Su berjalan mendekati Eric Qin yang saat ini seperti sedang hibernasi di musim dingin, lalu memeluknya dengan erat, pada akhirnya mengerutkan kening sembari melihat ke arah Violeta Yun. Sebenarnya aku juga tidak tahu terlalu banyak, tetapi yang pasti, Kakak Qin menyalurkan semua energi kehidupan dan reiki kepadamu, membuatmu berhasil menghancurkan semua es dingin itu. Kamu bisa sadarkan diri. Semua karena bantuan Kakak Qin, energi kehidupan dan reiki yang melimpah di dalam tubuhmu, adalah milik Kakak Qin. Jadi, kamu pasti mengembalikannya kan? Kamu tidak mungkin menyimpan semuanya dengan tidak tahu diri kan? Kata Violeta Yun dengan panik. Meski jika Finola Su membantah dan tidak menurutinya, dan dirinya berhasil menang dalam taruhan dengan Finola, dia pun tidak ingin melihat Eric Qin menjadi mayat hidup. Dalam lubuk hati terdalam, hati Violeta masih saja semulia itu. Eric Qin. Sambil memeluk pemuda itu, badan Finola mendadak gemetaran. Meskipun Violeta Yun sembarang bicara, tetapi sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki, tentu saja mengerti maksud di balik perkataan itu. Setiap hari kamu menemaniku bicara, aku bisa mendengar semuanya, tetapi kamu selalu menceritakan kabar gembira, dan menyembunyikan kabar buruk, bahkan kamu tidak pernah berkata akan menyelamatkanku dengan nyawamu sendiri. Aku tidak pantas mendapatkan semua ini darimu. Finola Su menengadahkan kepala, semua es pada tubuhnya meleleh dan menyebar ke segala sisi. Kepedihan hati dan kelemahannya hanya akan diungkapkan di hadapan Eric Qin, bukan di hadapan orang luar. Beritahu aku, bagaimana cara mengembalikan hawa kehidupan kepada Eric Qin? Tanya Finola kepada Violeta Yun. Aku tidak tahu soal itu, tetapi kakekku dan lainnya mungkin saja tahu. Violeta Yun menggaruk kepala, wajah pun memerah. Kening Finola Su mengerut setelah mendengarnya, baru akan bertanya kenapa. Iblis mana yang berani membuat onar di dalam formasi? Sudah kutahu telah terjadi masalah dengan formasi ini, siapa wanita yang memiliki kekuatan sebesar itu? Semuanya maju bersama, kepung dulu, baru pikirkan rencana berikutnya. Namun di saat inilah, terdengar suara teriakan dari luar formasi. Tiba pada hari ketiga, Tetua Di dan lainnya memang sudah sangat cemas, kini merasakan hawa asing di dalam formasi, mereka pun tidak tahan lagi. Setelah memecah formasi, mereka langsung terbang masuk ke dalam. Tetua Di dan Kepala Suku Li terlihat sedang meluapkan emosi besar. Begitu melihat energi kehidupan pada tubuh Eric Qin telah hilang sepenuhnya, dan bertambahnya seorang wanita asing dengan kultivasi sangat kuat di samping, amarah semakin berlipat ganda. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, langsung mengeluarkan satu persatu reiki, berencana menangkap Finola Su untuk menanyakan semua hingga jelas. Dan saat ini tatapan mata Finola Su pun menjadi sangat tajam. Tubuh spiritual jiwa es memang sudah termasuk salah satu tubuh Taois terkuat di dunia Dewa Daratan, apalagi kini Finola Su memiliki tubuh berjiwa es dengan dua jiwa sekaligus. Bahkan dalam hal kultivasi pun, Finola Su telah berhasil mencapai fase penilaian dua kegagalan. Sekujur tubuh seketika memancarkan hawa dingin yang berubah menjadi ular-ular raksasa dengan jumlah tak terhingga, menyerang ke segala arah. Krak, krak, krak. Langit dan bumi membeku, di bawah tekanan gadis suci es itu, Finola Su cukup mengangkat kedua tangan secara perlahan, spiritualitas yang dikeluarkan Ketua Di dan Kepala Suku Li seketika membeku di udara.
Teknik apa itu? Hanya mengangkat tangan saja, kekuatan ilmu sihir bisa dibekukan. Tetua ditercengang, belum pernah ada serangan balik jiwa es di daratan Jeushu, tentu saja dia tidak pernah melihat teknik yang dikeluarkan Finola itu. Sedangkan Mitayan dan ketua asosiasi King Yun pun ikut merasa kaget. Wanita itu aneh sekali, kita berempat maju sama-sama. Ekspresi wajah ketua asosiasi King Yun menjadi serius, berencana ikut menyerang. Kakek, dan beberapa senior lainnya, jangan menyerang lagi. Senior ini bukan orang jahat, dia adalah pasangan seiman kakak Qin, dialah orang yang baru saja kakak Qin selamatkan. Melihat telah terjadi kesalahpahaman di antara dua pihak, Violeta segera berlari mendekat dan melerai dengan kedua tangannya. Jadi ini orang yang teman seiman Qin selamatkan. Seorang master fase penilaian dua kegagalan, yang memiliki sumber energi es sangat istimewa itu. Kali ini, giliran Tetua Di dan lainnya yang tercengang. Mereka sempat mengira Erik Qin hanya berlatih ilmu di sana, dan menyiapkan teknik untuk menyelamatkan orang. Ternyata, Erik Qin langsung menyelamatkan orang itu di sana. Dan ternyata pasangan seiman Erik Qin adalah seorang fase penilaian dua kegagalan, seorang wanita cantik yang benar-benar kuat dan hebat. Baik dari segi kekuatan maupun wibawa, kultivator sepertinya jarang sekali ditemui di daratan Jeushu. Bahkan Tetua Di juga merasa, dibandingkan dengan Tuan Istana Yan, Finola Su pun tidak akan kalah, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi darinya. Kenyataan ini benar-benar di luar dugaan. Sedangkan melihat Finola Su yang sedang memeluk Erik Qin dengan kasih sayang tidak tertutupi, Mitayan yang berada di balik kabut berekspresi rumit. Ternyata semuanya adalah teman seiman yang memberi perlindungan di sini. Finola Su mengucapkan terima kasih. Setelah memahami situasi yang sebenarnya, Finola pun menyimpan hawa esnya, lalu memberi hormat pada beberapa orang di sana. Baguslah jika hanya salah paham, tetapi bagaimana dengan keadaan Erik? Kata kepala suku Li dengan panik. 3 hari yang lalu, Erik Qin masih baik-baik saja. Setelah itu dia masuk ke dalam formasi, Finola Su mendadak hidup kembali, namun Erik malah seperti setengah mati. Mereka pun tidak tahu semua kejelasan di balik keadaan itu. Mendengar kata Violeta Yun, sepertinya Erik Qin telah menggunakan sebuah teknik rahasia. Apakah beberapa senior tahu akan itu? Tanya Finola Su. Erik Qin menyalurkan semua hawa kehidupannya padaku, membuatku sadarkan diri dan menembus tingkat kultivasi lebih tinggi. Apakah kalian tahu teknik apa sebenarnya yang digunakan Erik Qin? Finola Su berpikir sejenak, lalu menambahkan. Menyalurkan energi kehidupan, sepertinya yang Erik Qin gunakan adalah teknik rahasia yang ditemui di Guzong. Tetua Di dan kepala suku Li saling menatap, secara garis besar memahami permasalahan yang terjadi. Erik Qin pergi ke Guzong memang bertujuan mencari teknik untuk menyelamatkan orang, dan kini semua perkataan Finola Su membuktikan segalanya. Tanah berbahaya Guzong. Apakah teman seiman bisa membawaku ke sana? Finola Su akan sangat berterima kasih pada kalian. Kata Finola dengan segera. Tidak perlu terima kasih, Tuan Qin adalah penyelamat kami. Semua urusan dia pasti akan kami bantu hingga akhir. Begini saja, kami berdua temani gadis suci ke sana. Tuan Istana Yan dan Ketua Asosiasi King Yun tetap di sini untuk menjaga Tuan Qin. Kata kepala suku Li dengan segera. Dia dan Tetua Di sudah pernah tiba di tanah berbahaya Guzong, mendatanginya sekali lagi pun akan terasa lebih mudah. Apalagi ini menyangkut Erik Qin, tentu saja dirinya harus ikut serta. Tidak perlu, salah satu dari kalian saja. Saat aku meninggalkan tempat ini, mohon para senior menjaga Tuan Qin dengan baik. Kata Finola dengan serius.
Begini juga baik. Kepala suku Li berpikir sejenak. Finola Su sudah mencapai fase penilaian 2 kegagalan, dan kultivasinya sangat kuat, dengan mendatangi kota Sen dan menangkap kepala keluarga Liu untuk menunjuk jalan. Sepanjang perjalanan mungkin saja akan sangat lancar. Bagaimanapun juga ada jalur bawah tanah milik Erik Qin yang bisa digunakan, sesungguhnya sudah sangat banyak mengurangi resiko. Dan kelihatan jelas Finola Su jauh lebih mencemaskan keadaan Erik. Soal kepala keluarga Liu yang baru saja kembali dan malah ditangkap lagi, akankah merasa keberatan? Itu sama sekali tidak perlu dijadikan pertimbangan. Teman seiman Su baru saja memecah rekor kultivasi, aku rasa sebaiknya istirahat dulu 1 malam, besok pagi baru berangkat ya. Melihat Finola Su belum sepenuhnya pulih, kepala suku Li pun menyarankan. Tidak perlu, 1 detik pun tidak ingin aku buang dengan sia-sia. Aku ingin menyelamatkan Erik secepat mungkin, oleh karena itu sungguh merepotkan para senior. Finola Su menggelengkan kepala dengan serius. Meski merasa lelah, dia sama sekali tidak ingin melihat Erik Qin tertidur selama itu. Hehe, aku tidak repot sama sekali. Jika teman seiman Su tidak keberatan, kita langsung berangkat saja. Kepala suku Li pun tersenyum, lalu segera mengeluarkan kapal spiritual. Bagaimanapun juga Erik Qin adalah penyelamat baginya, kepala suku Li tentu saja sangat mementingkan keselamatannya. Kakek, aku ikut juga. Bersambung.